5 pahlawan Indonesia paling tampan dalam sejarah. Halo semuanya, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa. Berkat pahlawan, sekarang kita bisa merasakan kemerdekaan, bisa hidup bebas tanpa harus berjuang dan mempertaruhkan nyawa kita yang sangat berharga. Jika tidak ada pahlawan, bisa dibayangkan bagaimana nasib kita sekarang. Mungkin hampir setiap hari ada suara tembakan dan dentuman bom yang menyeramkan. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian buat tekan button subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru. Namun, kali ini kita tidak membahas hal-hal mengerikan masa perjuangan. Kita tidak akan membahas seberapa mengerikan masa lalu. Tapi kita akan membahas beberapa figur pahlawan nasional yang memiliki paras sangat tampan. Selingat sejenak, sembari kita mengingat jasa mereka yang besar. Berikut ulasan selengkapnya. 1. Pierre Tendean. Tempat paling wahid ditempati oleh Pierre Tendean. Paras tampan dari Pierre Tendean berasal dari percampuran darah orang tuanya. Ayah dari Pierre Tendean berasal dari Minahasa bernama Dr. A.L. Tendean dan ibunya seorang wanita Prancis yang sangat cantik bernama Cornel M.E. Pierre Tendean adalah ajudan dari A.H. Nasution sepanjang hidupnya. Saat masih di kampus, Pierre Tendean masuk tim basket dan menjadi incaran para mahasiswi. Jika beliau hidup di zaman sekarang mungkin cocok menjadi model. Wajah tampan beliau juga menyimpan sebuah kematangan intelektual yang membuat terlihat berwibawa. Namun beliau meninggal saat berusia 26 tahun, menjadi salah satu korban yang meninggal saat peristiwa G30 SPKI sebagai bentuk pengabdiannya pada atasan dan negara. Setelah meninggal, beliau dimakamkan di TMB Kalibata, Jakarta. 2. Insinyur Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan dari Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat sang ayah menjadi guru di Bali. Tak ada yang bisa melupakan kehebatan Bung Karno. Kehebatan beliau membuat Indonesia menjadi merdeka, bahkan menjadi salah satu tokoh dunia yang sangat berpengaruh di eranya. Bung Karno terkenal sangat tampan, namun yang menjadikan beliau terlihat tampan adalah wibawanya. Bung Karno sangat pandai dan setiap perkataannya mampu menggetarkan sanubari banyak anak bangsa. Banyak pula wanita yang ingin menjadi istrinya. Bukti lain jika Bung Karno sangat tampan dan menjadi daya tarik wanita adalah jumlah istri beliau yang lebih dari satu. Terlepas dari ketampanan beliau, Bung Karno adalah figur yang tak bisa dilupakan. Seluruh rakyat Indonesia menghargai jasanya yang besar. 3. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Ujung Pandang, Sulawesi pada tahun 1631. Memiliki nama asli Imo Lambasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Sultan Hasanuddin adalah putra kedua dari Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. Salah satu kemampuan terhebat Sultan Hasanuddin adalah kemampuan menyatukan kerajaan kecil di area Goa, Maluku. Dengan menyatukan kerajaan ini, Sultan Hasanuddin mampu menangkal Belanda yang saat ini gencar menguasai hasil rempah-rempah yang melimpah. Sultan Hasanuddin termasuk dalam daftar ini. Tak hanya tampan dan berwibawa, tapi beliau juga berpengaruh yang sangat besar di area Maluku. Dari salah satu sultan terhebat sepanjang masa. 4. D.I. Panjaitan. Ini adalah nama Batak Toba, marganya adalah Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara 9 Juni 1925. Meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli, 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama dan terakhir di sekolah menengah atas.
Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang, sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. D.I. Panjaitan lahir di Tapanuli. Semasa hidup beliau mengikuti serangkaian latihan militer yang berat. Ia memimpin gerakan kemerdekaan di Riau hingga akhirnya Bapak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Beliau wafat saat peristiwa G30S dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar, sudah tampak jelas dari foto beliau. Wajahnya yang nampak tegas dengan tatapan yang tajam membuatnya nampak tampan. Bahkan melihat foto beliau, kita bisa merasa sangat segan. 5. Suprijadi. Suprijadi atau yang dikenal dengan nama Sondako Suprijadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur 13 April 1923. Adalah pahlawan nasional Indonesia dan memimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Presidensial, tetapi digantikan oleh Imam Muhammad Sulyo Adikusumo pada Oktober 1945 karena Suprijadi tidak pernah muncul. Bagaimana dan di mana Suprijadi wafat masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Salah satu pahlawan paling fenomenal di Indonesia adalah Suprijadi. Sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Tidak ada yang tahu. Banyak orang yang mengatakan melihat beliau, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan beliau hingga sekarang. Dari foto yang tersisa terlihat jika beliau terlihat berwibawa. Ternyata saat muda Suprijadi memang sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Bahkan dialah yang memimpin serangan terhadap Belanda di Blitar yang sekarang kita kenal dengan gerakan PETA. Yang dilakukan Suprijadi ini mampu memicu gerakan yang sama di seluruh Indonesia. Ulasan ini bertujuan agar kita tidak jenuh dalam mempelajari sejarah. Caranya dengan memandang pahlawan dari sudut pandang lain. Terpenting dari semuanya adalah jasa mereka yang tidak bisa diganti dengan apapun. Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa. Berkat pahlawan, sekarang kita bisa merasakan kemerdekaan. Bisa hidup bebas tanpa harus berjuang dan mempertaruhkan nyawa yang sangat berharga. Jika tidak ada pahlawan, bisa dibayangkan bagaimana nasib kita sekarang. Mungkin hampir setiap hari ada suara tembakan dan dentuman bom yang menyeramkan. Semangat mereka memang patut dijadikan contoh dan teladan baik bagi anak cucu kita agar Indonesia tak pernah lagi menjadi tanah jajahan, serta menjadi negara maju di masa depan, seperti yang diinginkan para pahlawan. Jadi selain Insinyur Soekarno, itulah beberapa pahlawan Indonesia yang diketahui memiliki wajah yang tampan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai 5 pahlawan Indonesia paling tampan dalam sejarah. Jangan lupa tulis komen kamu di kolom komentar di bawah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.